saya tuh sempat nggak terima loh di sini. Karena ada yang lebih baik mungkin oleh kepala sekolah. Tapi ternyata gurunya pindah. Kayaknya nggak tahu kenapa. Apa nggak tahu atau gimana atau nggak tahu. Jadi saya telepon nih kepala sekolah. Padahal harusnya kepala sekolah nelfon saya. Ini saya. Kenapa nih? Kok nggak ada telepon? Jadi saya yang nelfon kepala sekolah. Halo Pak, gimana nih Pak? Saya ini diterima atau tidak sih Pak? Halo sahabat rumah di rumah, kembali lagi bersama saya Jenny. Kali ini kita akan wawancara eksklusif dengan semifinalis sayembara guru SD favorit tahun 2023-2024 sekota Palembang tentunya. Kali ini kita akan ngobrol langsung dengan salah satu perwakilan dari SD Negeri 88 Kota Palembang dengan Ibu Rike. Halo Ibu. Halo. Bagaimana kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Iya. Mengajar Bu hari ini? Tetap mengajar. Mengajar Bu ya. Tentu dengan waktu yang disesuaikan karena masih bulan Ramadan Ibu ya. Tadi saja pesantren kilat ya kami. Pesantren kilat di masih Bu ya. Iya. Jadi belajar agama dong. Iya. Selama seminggu ini Bu ya. Oke, sahabat rumah di rumah, tentu Bu Rike memiliki cerita hidup yang sangat menginspirasi untuk kita. Oleh karena itu jangan lupa simak dan juga ambil sisi positif dari cerita dari Bu Rike. Mari kita simak bersama ya teman-teman. Oke, Ibu sekarang kan udah jadi guru Bu. Jadi guru, walaupun tadi sekilas kita ngobrol sebelumnya pengen jadi polwan Ibu ya. Iya. Tentu ada cerita Bu di balik itu. Mulai dari Bu pertama kali mengajar itu seperti apa? Dari nol banget boleh Bu. Kuliahnya gimana? Kenapa bisa kuliah jadi guru? Nah boleh Ibu Rike silakan. Kalau dulu itu kan kalau mimpi itu kan harus terwujud. Kalau itu bagi saya dari kecil harus memiliki tekad yang kuat. Di mana lagi kalau misalnya kita orang tua sudah tidak ada, itu kan susah untuk mencapai karir itu. Jadi saya pada waktu itu saya mikirnya positif saja. Kalau didukung oleh orang tua dan adik kakak saya pasti saya bisa. Nah, alhamdulillah saya didukung oleh orang tua, adik dan kakak-kakak saya yang membantu saya untuk kuliah dan sampai kuliah. Kuliah pun saya sambilan. Tidak hanya kuliah minta uang, tidak. Saya kerja dulu, Iya, saya kerja ngumpulin uang sampai-sampai saya itu jadi sales leasing motor untuk ngumpulin uang kuliah. Iya, terus saya itu kuliah sambil kerja, sambil juga kerjanya di TK kalau dulu. Oh, guru TK Bu. Kalau dulu itu di TK. Jadi kuliahnya sambil seseran nih, latihan jadi guru di TK aja. Karena waktu itu gantiin guru di sana itu pindah. TK mana Bu waktu itu? Dulu itu saya di TK Yaspa di Arab Laju. Kuliahnya di mana Bu dulu? Saya kuliah di Universitas PGRI jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Oh, Bahasa Indonesia. Ya. Luar biasa sekali. Jadi Bu berawal dari jadi guru TK Bu ya? Iya. Berapa lama Bu jadi guru TK? Sekitaran 2 tahun. 2 tahun. Setelah itu lulus wisuda. Iya. Ini Bu, FKIP dulu Bu ya? Setelah lulus saya masih meneruskan selama setahun. Setelah itu saya tidak lagi, karena sudah ada penggantinya. Karena kan saya hanya guru cadangan pada waktu itu. Jadi saya belum kerja. Setelah dari situ belum kerja di SD sini belum. Saya itu ngelamar dulu, sambil kerja dulu. Masih kalau di leasing itu masih kalau saya dulu. Ngampas, taulah ngampas, bagiin brosur ke jalan-jalan ke sekolah, pokoknya bagiin itu untuk tambahan saya pada waktu itu. Setelah dari situ saya berhenti, saya menikah. Karena saya mau menikah jadi saya berhenti kerja, terus saya mulai nih ngelamar ulang ke SD, SMP, SMA. Dan aduh pahit sekali kalau ngelamar itu, susahnya ngelamar pekerjaan itu. Iya, lebih baik susah bekerja daripada susah melamar. Jadi melamar itu ditolak begini, tidak ada. Nah, seperti kan barulah kita tadi mau masuk ke sekolah udah diusir seperti itu. Ya, betapa kecewanya.
minimal terima dulu lah saya. Terima dulu lah lamaran Iya, itu ya, jangan langsung ditolak. Aduh, rasanya sakit sekali. pada Seperti saat itu. Jadi sudah keliling dari Pelaju ke Jakabaring ke arah seberang Ulu sana. Jadi pada saat itu terakhir saya masukin di sini. Pada saat itu saya masukin di sini, kualifikasi sama peserta lain. Pada saat itu dan akhirnya saya itu sempat nggak terima loh di sini karena ada yang lebih baik mungkin oleh kepala sekolah, tapi ternyata gurunya pindah, kayaknya nggak tahu kenapa, apa nggak tahu atau gimana atau nggak tahu. Jadi saya telepon nih kepala sekolah, padahal harusnya kepala sekolah telepon saya, ini saya kenapa nih kok nggak ada telepon. Jadi saya yang nelpon kepala sekolah, halo Pak, gimana nih Pak, saya ini diterima atau tidak sih Pak? Jadi geram sendiri Bu ya? Iya, jadi inisiatif sendiri mau nelpon. Oh iya, kebetulan nih yang kemarin saya anggap lulus sudah mengundurkan diri. Oke, baik, kamu saja yang kesini. Nah, jadi pada saat itu nggak tahu sih rezeki atau rezeki nikah, sudah nikah mungkin ya. Jadi mengalir. Akhirnya pun saya di sini. Saya di sini. Itu ya. 2015. 2015 Bu ya? Iya. 2015. Tamat kuliah 2000 berapa Bu? Tamat kuliah itu 2013. 13, berarti udah sekitar 2 tahun Bu ya? 2 tahun perjalanan, kemudian masuk SD. Ini honorer Bu? Iya, honorer. Berapa lama honorernya Bu? 8 tahunan. Lama Bu ya? 8 tahun. Berarti sampai tahun berapa Bu itu? Sampai ini saja baru diangkat P3K. Baru diangkat. Iya. Berarti 2022 Bu ya? 2022. Berarti dari honorer kemudian lulus P3K? Iya. 2022 Bu ya? Masya Allah sekali perjalanan hidupnya Bu ya. Menghadapi sesuatu yang tidak mudah kadang-kadang. Tidak mudah. Benar sekali. Jadi sahabat rumah di rumah, kalau kita menilik cerita singkat dari Ibu Rike, benar sekali Ibu, lebih baik susah bekerja daripada susah mencari kerja. Iya. Lebih baik capek bekerja daripada capek mencari kerja, Ibu ya. Jadi kalau udah dapat kerjaan itu cintailah pekerjaan kita. Benar sekali. Jadi sepenuh hati. Sepenuh hati tentunya. Oh iya, pasti Bu, sahabat rumah di rumah juga penasaran Bu. Ya. Tadi mengenai Ibu yang diri Ibu sudah sekitar 8 tahun mengajar Bu ya. Ya. 8 tahun mengajar, 8 9, 10-an menuju 10 tahun mengajar, tentu menghadapi banyak sekali siswa Bu. Ya. Apalagi melihat Ibu belajar TK dulu, sekarang belajar SD, memang kurang lebih sama. Kalau kelas 1 kurang lebih sama. Tapi kalau kelas 2, 3, 4 dan seterusnya pasti ada tantangannya sendiri tentunya Ibu. Ya. Bagaimana seorang Ibu Rike menghadapi anak-anak yang beragam karakter di kelas Bu? Iya. Pertama kali ngajar kelas berapa Bu? Pertama kali itu saya mengajar kelas 4. Kelas 4. Nah, gimana Bu? Bandel. Tantangannya Bu. Mengingat Ibu ngajar TK loh dulu. Dari TK ke kelas 4. Iya. Nah, pasti secara psikolog anak itu tuh berbeda Bu. Iya benar. Nah, bagaimana Bu menanggapi hal tersebut? Kalau anak TK itu kan masih bisa dirayu. Kalau anak kelas 4 itu tidak bisa lagi dirayu. Nah, teknik mengajar kelas 4, 5, 6 itu pendekatan seperti teman Ayu. Nah, seperti kakak bagi kita. Dia tuh adik kita. Jadi mengayomi dia itu seperti kita ini kakaknya loh. Jadi mereka itu akan dekat dengan kita. Beda kalau dengan anak kita itu kan dirayu. Sini kayak ibu lah. Kita tuh ibunya mereka. Jadi mereka mau ke WC, Mas juga kan diantar gitu. Ya, kalau kan Pak kan tidak lagi. Tapi kalau sebenarnya enak semua ngajar itu kelas. Ada semua tantangannya. Tapi kalau ke kelas 4, 5, 6 itu lebih suka ke pendekatan. Kalau kita kelas 1, kelas 2 TK berarti lebih ke mengayomi ke ibu. Seperti ibu mereka gitu. Benar Ibu. Jadi karakter yang berbeda itu tidak membuat Ibu menyerah tentunya untuk mengajar anak-anak SD 88. Ibu pasti ada anak yang luar biasa jahilnya di kelas. Iya. Pasti ada itu Bu, yang mengganggu temannya, yang gerasak gerusuk di kelas, pasti ada. Ya. Bagaimana seorang Bu Rike menanggapi hal tersebut? Bagaimana menegur anak yang mungkin kalau kata kita itu aktifnya luar biasa tanpa harus
mukul dia tanpa harus berkata kasar juga, tegas tapi tidak menyakiti anak. Bagaimana Bu kiat-kiatnya Bu? Kalau dianya itu nakal, sebenarnya anak itu butuh perhatian. Nah, kita lebih ke intensif ke perhatian mereka. Kita lebih ajak dia bicara, kenapa sih seperti itu? Atau kita cari tugas yang memang buat mereka aktif. Jadi tersalurkan apa yang mereka inginkan itu tersalurkan, dan dia tidak terfokus di siswanya yang enggak. Dia akan apa namanya tuh, mengerjakan sesuatu itu sesuai dengan apa sih yang mereka inginkan. Lebih baik saya tanya anak sesuai dengan anaknya Bu. Iya. Berarti Bu ada juga diferensiasi dong berarti di kelas Bu ya. Ada pengelompokan anak dengan kemampuannya masing-masing Bu. Kalau di kelas. Kan siswa itu kan ada yang pintar, ada yang IQ-nya rendah, ada yang sedang-sedang saja. Ya kita kelompokkan nih, anak tuh jangan yang pintar-pintar semua dikelompokkan, jangan. Jadi kita tukar-tukar seperti itu. Tempat duduknya juga enggak harus di situ terus. Benar. Kita tukar-tukar. Jadi mereka tuh bisa saling, oh ternyata katanya mereka ini anak ini jahil, tapi ternyata sebenarnya tidak. Dia itu baik, kan hanya butuh perhatian saja. Jadi ada tips and triknya juga Bu ya, untuk memahami anak-anak yang kesannya nakal sekali, tapi ternyata tidak senakal itu Bu. Kadang kan memang butuh perhatian, butuh dimengerti. Butuh dimengerti. Mungkin di rumah dia tidak dapat, tapi kan di sekolah dia itu senang karena semua orang akan merhatiin dia. Iya, benar sekali. Termasuk teman-temannya pun yang ikut memperhatikan Ibu. Bu, kan kita udah beberapa kali berubah kurikulum Bu ya. Sampai sekarang kurikulum Merdeka. Pasti Ibu Rika juga mengajar anak-anak dengan kurikulum Merdeka Bu sekarang tentunya. Bagaimana kiat-kiat seorang Bu Rika untuk menyesuaikan Bu? Menyesuaikan kurikulum yang ada dengan pengajaran yang akan Ibu berikan. Walaupun berubah kurikulum, kualitasnya tetap sama dan anak-anak tetap paham. Bagaimana Bu kiat-kiatnya Bu? Kalau untuk kurikulum berubah itu, sebenarnya kurikulum Merdeka itu lebih ke inovasi antara guru dan siswa itu. Untuk meningkatkan minat siswa itu kita harus cari dulu apa sih minat mereka. Nah, kita harus juga asah anak itu apa bakat yang mereka miliki yang mereka miliki. Jadi guru itu harus sering-sering ini ya Mbak, maksudnya itu sering-sering komunikasi dengan anaknya. Anak-anak bukan hanya di hari ini untuk siswa si A, hari ini besok si B, enggak. Sebenarnya kita acak saja seperti itu. Jadi kita mengetahui minat anak itu, maunya sukanya di mana, seperti itu. Kalau kurikulum Merdeka itu lebih ke karakter anak yang sukanya berinovasi, menghasilkan karya, seperti itu. Jadi apa namanya Bu, anak-anak itu juga mempunyai kebisaannya masing-masing Bu ya. Iya. Tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, seperti kita ketahui kalau anak-anak itu juga membutuhkan perhatian Bu ya, dan pemahaman dari gurunya sendiri. Dan tentunya guru juga harus berinovasi Bu. Iya. Benar Bu ya? Iya dong. Inovasi seperti apa Bu yang sudah Ibu Rika lakukan Bu dari dulu sampai sekarang? Iya. Kalau inovasi sih saya lebih suka untuk pembelajaran itu selalu menyenangkan. Jadi saya tarik minat nih, misalnya siswa ini sukanya menari nih. Oke, gurunya harus pintar dulu nih menari. Mau tidak mau belajar ini. Iya, mau tidak mau harus belajar. Gurunya bisa, latih nih anak. Beberapa, 5, 4. Akhirnya lain minat. Nah, dari minat mereka itu kita sharing. Yang mana yang memang benar-benar mau. Nah, jadi itu bibit-bibit lah untuk kedepannya. Berarti anak ini sangat suka di sini, seperti itu. Kan belajar itu juga tidak harus buku dengan pena saja. Nah, ada juga di tari, di nyanyi. Terus juga anak itu paling suka kalau nonton. Kalau di kurikulum visual. Kalau kurikulum 13 tidak. Rasanya jarang ya. Tapi kalau kurikulum Merdeka kayaknya lebih sekarang lebih dianjurkan ya kalau pakai audio visual. Jadi audio visual, proyektor Bu ya, dan juga ada eksperimen nggak Bu di kelas?
Eksperimen yang mana? Apa Bu? Apa aja Bu? Kalau kami dulu IPA Bu. Karena kan Merkurius, Venus, Bumi, muter kan Bu? Kalau kami itu pakai barang bekas lah. Barang bekas Dimanfaatkan. ya. Barang bekas itu kami buat seperti lampion. Oh, jadi lebih cantik. buat kriya. Iya, ya? karya. Ya, benar-benar Bu. Karena kalau kami dulu masih sekolah, Bu, masih ingat sekali guru kami itu waktu itu aja belum kurikulum merdeka Bu ya. Belum kurikulum merdeka. KTSP masih Bu. Ya. Tapi gurunya itu udah luar biasa aktif. Saya ingat sekali Bu Nena itu. Kalau pembelajaran tata surya, banyak sekali Bu barang-barang prakteknya. Pasti itu. Ada globe, ada ini, ada itu. Lagi di kelas 5-6 itu. Rotasi, revolusi. Dibuat kayak itu kan. Putaran itu. Jadi sampai sekarang, memang benar kata Ibu. Ketika anak asik belajar sampai sekarang, Bu ingat ya. Sudah tamat kuliah sekarang. Masih ingat pembelajaran waktu SD jadi kita itu, aduh pengen nih seperti Ibu itu. Kami dulu ingat sekali Ibu tuh. Dia paling, ayo kita keluar ke lapangan. Ke lapangan. Kita ini ya, sekarang kita belajar rotasi dengan revolusi ya. Hal itu sebetulnya tergantung pada gurunya sebenarnya. Apalagi seperti Ibu Rika yang Ibu Rika bilang Mbak Lampia, jadi cantik, Ibu yang belajar menari, mengajari anak menari, itu akan diingat Bu sama anak-anak tentunya. Kalau berarti Bu ada pembagian di kelas itu Bu, prakteknya ada. Ya. Tertulisnya juga ada, ice breakingnya ada mungkin Bu ya. Pasti ada. Ada menaikkan semangat mereka. Game-game gitu ya. Gimana Bu menurut Ibu perbedaannya? Kalau anak di era dulu, era Ibu pertama kali mengajar, sampai sekarang udah di kurikulum merdeka. Kalau di era dulu itu pembelajaran kalau menurut saya itu masih monoton, Mbak. Monoton, ceramah Bu ya. Ceramah, nyatat. Ya, biasanya kalau dulu itu saya ingat waktu SD, waktu SMP mungkin ya SMP rasanya itu banyak nyatat. Ya udah. Nyatat. Jadi saya nggak suka ingat. Saya sukanya yang berkreasi. Iya. Jadi benar bukan Ibu, itu sudah perbedaan era Bu ya. Iya. Era dulu catat buku sampai selesai. Sebuku pegel tuh pakai tangan. Sekarang udah dibuat asik sekolah Bu ya tentunya. Jadi siswa itu kalau kita tidak hadir dia rindu, aduh gak enak nih gak ada Ibu Rika, gak enak nih ganti, maunya Ibu Rika aja. Kalau era dulu Bu, datang pula Ibu ini. Pasti ada di hati anak kecil itu sering ngomong, ini datang lagi, kapan Ibu ini nggak masuk? Kan dia bermain. Kalau sekarang belajar digabungkan dengan bermain, jadi gurunya teman main juga Ibu ya. Jadi dirindukan, gurunya dirindukan. Bu, di hampir 10 tahun lebih mengajar Bu ya, 10 tahun, menuju 10 tahun. Pasti ada momen yang tidak terlupakan Bu, sebagai seorang guru. Momen apa itu Bu? Momen pada saat itu saya mengajar anak ABK. Oh ABK Bu, iya. Itu awal-awal saya masuk, itu saya sempat, aduh bingung gimana nih anak ABK masuk di sekolah biasa kan. Itu saya sampai cari di internet, baca buku psikologi. Saya mau bagaimana memahami anak ini. Nah, ternyata anak ini memang terlalu introvert. Oh, terlalu diam berarti Bu ya? Iya. Dia itu tidak suka. Menarik diri berarti Bu? Iya. Dia ditegur saja dia tidak mau. Nah, jadi kami panggil orang tua. Terus saya lebih mendekati anak itu. Saya buat khusus meja untuk dia. Saya selalu apresiasi dia. Jadi dia tuh ada semangat kepada temannya. Bukannya temannya mau dibully, tapi menarik semangat dia untuk belajar. Itu kan susah tuh ngajarin anak ABK itu kalau dianya dikatain sama temennya, sama saja dibully, itu kan susah. Dia jadi nggak mau sekolah. Makin down. Itu susah, iya. Itu susah kalau bagi saya. Tapi setelah saya melakukan pendekatan, memang ternyata anak seperti itu kita harus lebih dekat. Harus harus dispesialkan. Mau tidak mau Bu ya? Harus. Ya, waktu itu pernah saya terima. Jadi mau tidak mau Bu ada perhatian yang lebih ekstra untuk anak tersebut Bu ya. ABK itu. Tapi selesai Bu anaknya. Selesai, alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu. Itu udah waktu SMP juga kali anaknya Bu ya? Iya, udah lama itu baru-baru saya masuk. Baru-baru masuk
mendapat kelas yang ada anak BK. Udah baru Itu stres. masuk, dapat anak yang baru Iya, itu. itu stres saya. Tapi saya tidak menyerah. Tapi tidak mudah menyerah Bu, ya, Masa tentunya. gara-gara itu saya harus menyerah? Itu tantangan hidup. Jangan takut, hadapi. Iya, tidak Benar sekali itu Ibu. Jadi Ibu udah sejauh ini Bu ya, momennya itu Bu ya. Kalau momen yang menurut Ibu momen terindah Bu apa Bu? Momen terindah itu saya pernah mendapatkan piala dari usaha saya sendiri. Sebagai, ya saya kan jurusan sastra Indonesia. Sastra Indonesia. Jadi saya itu pernah mendapatkan piala untuk pembuatan karya tulis ya, puisi. Tapi lawan saya itu bukan hanya guru TK pada waktu itu. Saya waktu itu di TK, TK Bu ya. tapi bukan TK saja, tapi tingkat TK, SD, SMP. Bukan hanya di Palembang, Lahap, Muareni, mana lagi tuh? Sumatera Selatan. Iya, Bu, ya. Sumatera Selatan. Aduh, saya nggak pede, takut saya. Dan akhirnya saya juara, alhamdulillah. Alhamdulillah, Iya. tidak disangka-sangka juara. Siapa tahu di guru favorit ini Bu Dika juga bisa juara. Amin. Amin. Ini tidak tahu Bu ya, kita rezeki. Iya. Jadi Bu, momennya itu Bu ya. Momen Iya, yang itu saya piala pertama saya sebagai guru. Iya, itu sangat menyenangkan bagi saya karena saya itu memang suka menulis, apalagi buat puisi, karya tulis itu jadi saya suka. menulis puisi Bu Iya. ya, pantun, mungkin prosa juga Bu ya tentunya. Saya pernah mau taruh di koran tapi belum sempat pada waktu itu. Bu, ya. Berarti Bu sekarang sudah jadi guru kelas Bu? Ya, guru kelas. Guru kelas. Menyambung kuliah atau enggak Bu? Waktu itu PGSD? Ya, belum 1,5 tahun. Oh, Profesi. berarti Bu memang harus seperti itu Bu ya? Iya, Ada satu lini ya? sebenarnya linear saya itu kan bahasa Indonesia. Yang linear itu kan bahasa Indonesia dengan matematika kalau tidak salah. Nah, sebenarnya linear, tapi ya kita antisipasi saja lah. Lebih kita kuliah spesial untuk SD kan. Untuk SD langsung ya gitu ya. Sudah P3K Bu. Adakah cita-cita selanjutnya Bu? Pengen seperti apa? Saya itu sebenarnya ingin membangun sekolah ngaji gitu. Amin Bu ya. TPA Bu ya? Iya, di rumah. Tapi kayaknya masih sibuk ini. Semoga Bu kita tidak tahu ke depannya Bu. Iya. Jelas Bu butuh nabung dulu ini Bu. Iya, segala ngaji TPA seperti itu. Nah, itu saya pengen sekali itu. Jadi Bu, ke depannya ketika cita-cita itu pengen buka TPA. Ya. Otomatis sih Bu bisa tahsin berarti. Ya, Bu ya? Enggak juga. Saya sangat suka kalau mengaji, memang saya sangat suka. Itu dari kecil itu udah ditanam. Saya tuh ingat pesan ustazah saya. Kata ustazah saya, kamu kan udah tamat nih ujian, kata mereka. Sehari minimal 1 ayat kamu baca, biar pahala ustazah juga mengalir. Benar. Iya. Jadi saya mau seperti itu. Saya kan nggak mau hanya di dunia saja, pahala akhirat Ibu. Semoga tercapai Ibu ya, tentunya. Amin. Bu, kalau untuk jenjang karir sebagai seorang guru Bu ada nggak Bu? Pengen jadi pengawas apa? Pengen buka sekolah apa? Atau pengen fokus menjadi seorang guru saja? Saya fokusnya untuk guru saja dulu. Ya? Iya. Ikut guru penggerak nggak Bu? Iya, ini alhamdulillah lulus dan masih di tahap wawancara, tinggal lanjutan lagi. Apakah sudah lulus di wawancara sama praktek ngajar kemarin? Jadi Ibu tinggal nunggu pengumuman. Udah tinggal nunggu pengumuman Bu ya? Iya. Semoga lulus Ibu, ya, semoga jadi guru penggerak juga Bu ya. Salah satu guru yang selalu berinovasi tentunya, mendukung pendidikan Indonesia. Oh iya Ibu, pasti di setiap perjalanan ini Bu ada hikmah di baliknya. Ya. Ada hikmah di baliknya, ada rasa sakit yang tidak bisa kita ukir dengan kata-kata. Ya. Tapi kita hadapi. Iya, harus. Asam, manis, pedas, semuanya kita hadapi Bu. Dan tentunya akan membawa hikmah pelajaran ke depannya. Boleh Ibu motivasi ya Bu untuk kami kaula muda, kaula-kaula yang baru beranjak dari remaja menuju dewasa muda untuk pantang menyerah. Nah, gimana Ibu? Kalau menurut saya, untuk yang muda-muda, bersusah payahlah kalian pada saat muda. Jadi saat kalian tua, kalian tinggal menikmati hasilnya.
jangan bersantai-santai di saat muda, tapi kalian akan susah di tuanya nanti, saat tuanya nanti. Itu Bu yang sangat kita hindari ya, sahabat rumah, agar tidak bermalas-malasan tidak malas-malasan di masa muda kalian. Jangan. Benar sekali. Karena kalau malas-malasan Bu, kita yang rugi. Iya, kita kan maunya kalau tua itu udah nikmati apa. Duduk aja susah lah di masa muda kalian. Ketika tua kalian hanya memetik hasil yang kalian kerja keras tadi. Benar sekali Ibu. Ibu kedepannya pengen jadi guru seperti apa sih Bu? Ibu ini sebenarnya guru seperti apa Bu kalau dikenal siswa? Kalau dikenal siswa saya itu guru yang menyenangkan. Guru kocak Bu ya. Pokoknya kalau ada yang berikan mungkin kalau dapat dikatakan saya ini seperti kakak mereka. Jadi kalau ibu peluklah yang perempuan kan, ibu kangen ibu, kita buat dulu kita TikTok deh Bu. Iya kan? Jadi juga ikut, mau tidak mau ikut. Iya. Mereka kan senang. Jadi nggak apa-apa lah untuk menyenangkan mereka saja sekali-sekali. Ya. Pas saat pembelajaran ada Bu, HP disimpan tentunya Bu ya. Itu kalau jam pulang sekolah. Refresh mereka seperti itu kadang-kadang kan. Nggak apa-apa lah. Jadi cerita. Nggak nganggu pelajaran juga kan. Ada juga Bu yang curhat-curhat gitu Bu. Itu banyak sebenarnya kalau yang curhat. Jadi saya bingung. Aduh kok mereka curhat sampai ke saya. Apa saya ini seperti kakak beneran bagi mereka kayaknya. Sampai curhat ke masalah keluarga kadang kan. Jadi belum lagi yang ditinggal orang tua. Misalnya merantau ke Malaysia kan. Itu kan saya sudah mengalami itu. Jadi saya tahu seperti itu. Sedih sekali Bu. Sedih sekali. Ketika sosok yang kita rindukan itu tidak ada. Jadi mereka itu menganggap saya seperti ibunya. Iya Bu. Kalau di kelas yang anak yang merantau itu ibunya. Berarti Bu setiap harinya tuh kapan ketemu Rika ya? Mau ketemu Rika? Iya. Minggu pun berasa pengen cepat-cepat sekolah Bu ya. Yang saya heran kalau bukan saya gurunya, mereka itu, aduh kenapa sih nggak ibu itu lagi? Biar dia sampai kelas terakhir kamu maunya ibu saja seperti itu. Aduh nggak bisa saya. Iya. Jadi mereka tuh nggak mau ngelepas saya. Jadi mereka tuh masih, meski mereka udah tamat, kadang mereka masih ngechat saya. Mungkin sudah ada yang masuk SMA Bu ya, mungkin murid Ibu. Malah kadang udah ada yang nikah. Aduh, masih muda. Saya masih 20 tahun belum menikah ini. Kerja keras dulu deh untuk orang tua. Iya. Soalnya yang ditunggu itu lebih muda, jadi dituain dulu ini. Luar biasa sekali Ibu. Tentunya sahabat rumah di rumah, luar biasa sekali cerita dari Ibu Rika yang sangat menginspirasi kita Ibu ya. Dan tentunya Ibu, kalau untuk kami kaula muda ini Bu harus pantang menyerah. Lah, masa masih muda udah menyerah. Muda zaman sekarang tuh mudah apa Bu ya? Mudah sakit hati, mudah kecil hati, mudah capek, semuanya mudah-mudah. Padahal kalau dipikir-pikir belum seberapa perjuangan kami dibandingkan dengan senior-senior. Kita kan semua punya mimpi. Mimpi itu jangan hanya jadi mimpi. Jadikanlah kenyataan mimpi itu. Bangunlah, iya, bangun. Wujudkan mimpi itu. Iya. Benar sekali Ibu. Ibu kalau sudah melihat Ibu Bu ya, udah melihat sejauh ini. Berarti udah berapa tahun lagi ya? Mau pensiun masih lama itu. 20-30 tahun. Itu kalau umur panjang. Insyaallah Bu, kita doakan Ibu Rika sampai dalam pensiun tentunya Ibu ya. Udah 20-30 tahun lagi Bu ya. Tentunya masih banyak inovasi ke depannya. Pasti. Saya juga nggak spesial, mungkin saya banyak lagi kekurangan, saya akan terus gali. Terus menggalinya Bu ya. Di sini ada pelatihan Bu, sering ada pelatihan nggak Bu? Sering juga. Sering Bu ya. Pelatihan apa saja biasanya? Pelatihan dalam pembelajaran. Iya, pokoknya dalam pembelajaran inovasi itu banyak. Kami juga sering keluar ikut latihan. Oh, jadi ada diklat juga Bu keluar? Iya, enggak di kelas sekolah. Kadang-kadang online, kadang di luar, seperti itu. Pokoknya banyak. Bisa apa yang kita pelajari di luar itu juga diterapkan Bu? Iya dong, pastinya. Bu, ya, tentunya. Luar biasa sekali Ibu Rika. Dan banyak sekali ya sahabat rumah di rumah, ilmu, motivasi, inspirasi bisa kita dapatkan dari seorang Ibu Rika tentunya. Ibu, terima kasih untuk berbagai macam sharing ilmunya yang luar biasa sekali Ibu tentunya. Semoga Ibu sukses, menjadi guru yang terbaik, memiliki keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah sampai akhir hayatnya.
Panjang umur ya Bu, sehat-sehat. Terima kasih. Sampai ke pensiun nanti Ibu. Amin. Tentunya doakan kami Bu. Iya. Kalau muda ini tuh sukses Bu, Iya. gapai cita-citanya. Intinya Amin, jangan amin. malas aja ya. Jangan malas. Jangan Sahabat rumah malas. di rumah, pesan dari Ibu Rika yang paling mengena, jangan malas. Masih muda kok nyerah Bu ya tentunya. Baik sahabat rumah di rumah, jangan lupa untuk like video Ibu Rika, share and subscribe tentunya sebagai dukungan kepada Ibu Rika agar Ibu terpilih menjadi penganugerahan guru favorit SD se-Kota Palembang tahun 2023-2024. Baik sahabat rumah di rumah, terima kasih sudah menyaksikan episode kita kali ini. Saya Jenny bersama Ibu Rika. Ya. Kami pamit undur diri, salam rumah.